Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan semacam proposal yaitu tentang bisnis plan. Nah, di sini saya mengambil bisnis yaitu kedai mantul. Perkenalkan, nama saya Anas Abdullah dari kelas Industrial Engineering 21C5. Adapun tim saya yaitu 352110398. Tugas dari organisasi manajemen industri yang dibimbing oleh Bapak Pipin Indos. Next. Ya, pendahuluan. Bisnis kuliner yang kami jalankan adalah bisnis yang didasari kesukaan kami terhadap kuliner bebek dan kesukaan makanan mie instan yang oleh khalayak pada umumnya bahkan dari berbagai usia menyukai bebek dan juga berbagai macam mie instan. Mulai dari rasa pedas menjadi pilihan kami untuk menggabungkan dengan bebek dan mie instan. Hal ini selain pedas yang menjadi penambah selera makan dan menjadi favorit di pasaran, kami juga memiliki suatu inovasi pada bebek dan mie instan dengan melakukan siraman sambal cabai hijau dan sambal rawit yang pedas, namun bisa disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dari segi kampiun, membuat nama yang unik. Dari segi nama makanan seperti nama orang agar mudah mengingat produk kami, karena sejatinya nama merupakan identitas tersendiri pada setiap usaha. Kami yakin dapat diterima oleh masyarakat publik. Dari nama yang unik itulah rasa penasaran akan timbul, sehingga hal tersebut dapat merupakan sebagai dasar menarik konsumen untuk datang kepada produk kami. Adapun visi dan misi pada kedai mantul, yaitu visinya untuk menciptakan sebuah bisnis yang unggul dengan keunikan nama dan kualitas rasa yang terbaik. Untuk misinya yaitu menjaga kualitas produk untuk menjadikan bisnis yang unggul, memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen, memberikan kesan yang baik bagi konsumen, menjadikan konsumen loyal terhadap produk, bisnis konsisten dalam cita rasa produk. Adapun untuk konsep usaha pada kedai mantul ini adalah nama tempat dari bisnis yang kami jalankan. Ruangan ini berukuran sekitar 3x5 meter. Kedai mantul ini menjual menu-menu makanan yang namanya sangat unik, berbeda dari yang lain, dan disukai oleh konsumen. Menu makanan yang ditawarkan di kedai mantul ini yaitu mulai dari bejo, bebek hijau, mila, mie gila. Menu makanan ini bercita rasa pedas dengan tingkatan level yang berbeda. Pada bejo, bebek hijau di sini dimasak dengan campuran sambal hijau yang pedas dan ciri khas dari kedai mantul. Sedangkan mila, mie gila, yaitu indomie goreng maupun kuah yang dimasak dicampurkan dengan telur, sambal rawit yang pedas dan juga ciri khas dari kedai mantul. Walaupun menu makanan di kedai mantul ini pedas, namun bisa disesuaikan dengan permintaan konsumen yang memilih tingkatan level mulai dari level 1 hingga level 3 kepedasan rasanya. Untuk outlet kedai mantul terdapat di lokasi yang sangat strategis karena di pusat kuliner Kota Bekasi. Mudah untuk dicari dan tempatnya bersih. Selain itu, harga dari menu di sini terjangkau dan dapat disantap oleh anak-anak hingga dewasa yang menyukai makanan pedas atau juga tidak, karena bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen dan tingkat rasa kepedasannya. Untuk selanjutnya yaitu mulai masuk ke aspek pemasaran. Untuk aspek pemasaran pada kedai mantul ini, yang pertama menggunakan promosi. Promosi di sini menggunakan mungkin dari sosial media, karena zaman sekarang sudah canggih, jadi apa-apa lewat sosmed. Yang kedua, mulai dari pengembangan pasar, ya kita mulai mengembangkan pasar kita. Terus juga mengembangkan produk. Yang ketiga. Yang keempat, kita melakukan analisis SWOT. Yang kelima, kita melakukan analisis 4P. Dan yang keenam, kita melakukan distribusi. Next, selanjutnya yaitu ada aspek produksi.
Nah, pada aspek produksi di kedai mantul, yang pertama kita harus mendeskripsikan produk. Jadi kita harus membuat kayak menu-menunya produk tersebut yang ingin kita jual. Yang kedua, kita menentukan jenis produk, jadi ada macam-macam variannya. Yang ketiga, kita melakukan komposisi produk, jadi kita membuat macam-macam komposisi lah pada produk yang kita jual. Yang keempat, masuk ke proses pembuatannya, itu pada aspek produksi. Selanjutnya masuk ke aspek keuangan. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha adalah sebesar 6.218.000. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Nah, pada proses pengeluaran ini itu belum termasuk biaya operasional seperti sewa tanah, desain kedai, alat-alat, dan lain-lain. Jadi di sini kebutuhan awal itu yang kita masukkan hanya investasi ditambah biaya bahan produksi ditambah biaya penyusutan. Nah, di sini kita investasinya 2.528.000, biaya bahan produksinya 1.300.000. Nah, terus kemudian biaya penyusutannya 2.390.000. Nah, ini ditambah, jadi hasilnya 6.218.000. Ini masuk ke modal awal kita untuk melakukan suatu usaha, tapi belum termasuk biaya operasional. Mungkin sekitar 20-30-an. Oke, next kita masuk ke harga pokok penjualan. Biaya tetap. Di sini kita mencari biaya tetap dulu, yaitu dari biaya penyusutan ditambah biaya operasional. Biaya penyusutannya yaitu 1.590.000 ditambah biaya operasional. Nah, ini biaya operasionalnya 26.280.000. Jadi dari biaya tetap itu hasilnya 27.849.000. Masuk ke harga pokok penjualan. Nah, ini biaya tetap ditambah biaya produksi dibagi jumlah produksi. Biaya tetapnya yaitu 3.668.000 ditambah 390.000 dibagi 120 dikali 300. Nah, ini hasilnya. Jadi dari untuk menentukan harga pokok penjualannya itu dapatnya 11.852 perak atau kita bulatkan 11.800. Ini untuk harga jual per unitnya, jadi dari 11.800 dikali 25% ketemu yaitu 2.950 perak. Jadi 11.800 ditambah 2.950 perak itu hasilnya 14.750 perak, atau kita bulatkan lah. Jadi di sini untuk harga jualnya yaitu sekitar 15.000 saja. Oke, paham ya? Di sini kita masuk ke analisis return cost ratio. Jadi total biaya produksi. Untuk mencari total biaya produksi yaitu dari biaya produksi ditambah biaya operasional. Nah, biaya produksinya di sini 390 juta. Ditambah ini 390 juta biaya produksi setahun ya, ditambah biaya operasional 26.280.000. Nah, di sini ada ringnya nih yaitu 416.280.000. Masuk kita ke total pendapatan. Untuk mencari total pendapatan yaitu dari harga pokok penjualan dikali jumlah produksi. Untuk harga pokok penjualannya kan tadi ketemu yaitu 11.800. Jumlah produksi kita kira-kira yaitu 36.000 per tahun. Jadi dikali lah 11.800 dikali 36.000. Nah, ketemu di sini yaitu 424.800.000 per tahun. Atau kita ini lagi lah, jadi kita hitung lagi, sederhana lagi untuk pendapatan kita per bulan yaitu sekitar 35.400.000. Lumayan ya dari penjualan dari ayam itu bebek hijau sama ini gila. Nah, keuntungan total pendapatan yaitu terminnya dari total pendapatan dikurang total biaya produksi. Total pendapatan kita nih 420
800.000 per tahun, dikurangin sama yang total biaya produksi tadi di atas nih, yaitu dikurangin 416.280.000 per tahun. Nah, hasilnya yaitu 8.520.000 per tahun, atau kita hitung lagi per bulannya yaitu 710.000 per bulan. Ini bersihnya. Maka pembelian modal yaitu biaya investasi dikali masa produksi dibagi keuntungan. Jadi biaya investasi awal kita yaitu untuk melakukan suatu bisnis 2.828.000 dikali 1 tahun dibagi 8.520.000. Maka pengembalian modal kita yaitu kurang lebih 0,2 tahun. Oke. Selanjutnya yaitu masuk ke aspek organisasi dan manajemen. Jadi di sini yaitu yang pertama ada resiko hambatan. Pasti dalam suatu bisnis adalah namanya resiko atau hambatan. Namanya bisnis kadang lancar, kadang naik, kadang turun, ya itu semua sudah diatur ya. Jadi bagaimana rezeki kita harus melakukan sebaik mungkin lah manajemennya. Yang kedua yaitu tindakan alternatif. Di tindakan alternatif di sini nih kita harus melakukan ide-ide terobosan baru yang mungkin dengan cara promo buy one get one atau yang lain-lainnya lah. Langsung kita penutupnya ya. Jadi kesimpulannya dari semua itu, usaha kedai mantul ini termasuk yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang cukup tinggi, menjadi sasaran penjualan. Nah, sekitar itu 34 juta per bulan keuntungannya. Nah, diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain dan menjadikan suatu tren di masyarakat karena harganya terjangkau dan produk yang menggunakan perut. Ini harganya sangat murah, 15.000. Dari proposal bisnis ini diharapkan usaha ini dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan dan diminati konsumen. Saran dari saya yaitu berbisnis apapun produk harus mempunyai kreativitas yang tinggi dan inovatif juga. Konsumen tidak bosan atau jenuh dan konsumen harus bisa loyal terhadap produk yang dibuat. Kita harus melakukan terobosan baru yang inovatif yang belum ada. Hal itu penting juga memperhatikan minat masyarakat untuk pengembangan produk dan perubahan selera konsumen. Oke, cukup ya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari sedikit ide bisnis saya, angan-angannya pada bisnis plan ini. Mungkin suatu saat kita semua akan jadi pengusaha sukses. Jadi ya kita sama-sama belajar, sama-sama mencoba, sama-sama mencari ilmu. Barangkali di suatu saat kita menjadi pengusaha sukses. Ini saja. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.